Baik pemirsa MCTV, bersama saya Muhammad Syahrul Fakhri. Ya, pada kesempatan kali ini di acara Bincang Santai episode perdana ini kita akan berbincang-bincang santai dengan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Dakwah Pelita Taqwa. Kita akan berbincang-bincang seputar pembangunan gedung SMPIT Mutiara Cendekia. Baik, sudah bersama saya Opa Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, Alhamdulillah, sehat. iya. Kami dari MCTV meminta waktunya untuk sedikit mewawancarai perkembangan dari pembangunan gedung SMPIT Mutiara Cendekia, Pak. Alhamdulillah, sekolah menengah pertama Islam Terpadu Mutiara Cendekia sampai dengan saat ini tahap ke-1. Tahap ke-1 ya, jadi sudah sampai di tahap ke-1, Pak ya? Tahap 1 yang kita mulai pelaksanaannya lebih kurang 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu, baik. Dan pada akhir bulan Juni yang lalu itu telah rampung 100%. 100%. Artinya sudah bisa digunakan untuk seluruh lokal. Sudah bisa digunakan untuk seluruh lokal dan sudah bisa ditempati untuk belajar bagi anak-anak sekolah. Baik. Selanjutnya apa? Pembangunan berikutnya itu kapan bisa dimulai? Tentunya kan setiap tahun siswa-siswi kita kan bertambah. Jadi akan banyak membutuhkan lokal-lokal baru. Kira-kira sudah sampai mana perkembangannya? Insya Allah untuk lokal selanjutnya, atau juga perlu kami jelaskan bahwasanya untuk tahap pertama ini kita sudah menyelesaikan pembangunan dengan 12 lokal. 12 lokal. 12 lokal ditambah dengan 4 kamar mandi. Oh iya. Dan wudhu. Jadi untuk tahap berikutnya, insya Allah dengan izin Allah kita akan mulai pelaksanaan lanjutannya untuk tahap kedua. Itu direncanakan sama dengan tahap 1 sebanyak 12 lokal dengan juga kamar mandi dan WC-nya dan tempat wudhu. Artinya sudah dimulai ya? Ya, insya Allah kita mulai pada awal bulan Agustus ini. Pada awal bulan Agustus. Ya, sekarang ini sudah dalam tingkat persiapan untuk melanjutkan juga pelaksanaan tersebut. Baik. Apakah ada kendala selama pembangunan tahap pertama ini? Ya, alhamdulillah anakku. Yang nama kendala tentunya dalam pembangunan fisik konstruksi itu ada-ada saja. Ada ya. Namun alhamdulillah dapat kita atasi, dapat kita lakukan sebagaimana kita rencanakan semula. Baik. Baik, Opa. Pertanyaan kedua mungkin nanti di gedung baru ini SMPIT Mutiara Cendekia itu akan ada sarana apa saja, Opa? Ya, baiklah, kan Opa jelaskan. Sebagaimana sudah kita rencanakan dari desain awal, bahwasanya kita akan membangun SMPIT ini atau SMPIT Mutiara Cendekia ini pada 3 lantai. 3 lantai. Yang lantai 1, 2 itu adalah ruang kelas untuk SMP yang berjumlah 24 ruangan. 24. Dan untuk lantai 3-nya kita akan bangun aula. Aula. Jadi ya, di lantai 3 itu khusus hanya untuk aula saja. Aula saja. Dan tolong doanya mudah-mudahan dapat kita laksanakan secara bertahap. Insya Allah, amin. Oke. Selanjutnya harapan apa saja yang kira-kira ingin disampaikan kepada warga sekolah, khususnya dari Opa pribadi gitu kan? Ini gedung masih baru ya, siswanya juga baru ya, bahkan guru-gurunya juga banyak yang baru gitu. Harapan kedepannya Opa
berharap sekolah ini ingin seperti apa? Ya, jadi terima kasih. Jadi harapan Opa bahwasanya kita ini mendidik generasi-generasi mendatang ini ataupun anak-anak kita ini yang kelak insya Allah menjadi anak-anak yang berakhlak mulia. Amin. Dan itu harapan, dan sekolah kita juga menjadi sekolah unggulan yang didambakan oleh masyarakat secara luas. Amin. Untuk anak-anak didik. Sebagaimana kita ketahui bahwa SMP adalah pendidikan yang masih merupakan pendidikan menengah, yang tentunya pada masa-masa proses ini anak-anak kita dalam keadaan yang memang masih dalam kondisi labil Puber ya. puber. Nah, tentunya Masih susah diatur biasanya Iya. dari usia-usia SMP ini ya, Pak ya. Jadi Iya. kita mengharapkan juga pada anak-anak pendidik, ustadz dan bundanya untuk lebih banyak memperhatikan atau memfokuskan pada anak-anak yang di usia ini Amin. yang sedang-sedangnya meranjak kepada usia Dewasa. remaja. Remaja. Nah, itu harapan Opa, dan juga pada masyarakat, insya Allah yayasan akan siap mendukung upaya untuk pelaksanaan pendidikan ini sebagaimana kita harapkan, Ya. dengan moto kita takwa, Mandiri. mandiri, Cerdas. cerdas. Iya. Itu harapan kita, mudah-mudahan. Jadi biar moto ini, takwa, mandiri, cerdas itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak ya, Pak. Iya. Jadi kita harapkan itu bisa diaplikasikan. Makanya kita berusaha, dan kami yayasan tentunya berusaha bagaimana kita menjadikan anak-anak bangsa ini menjadi anak-anak yang sebagaimana kita harapkan bersama. Amin, amin, amin. Oke, Opa. Karena pemirsa, di episode perdana kali ini kita waktunya tidak banyak, ya. Ada pertanyaan terakhir, Opa. Ini khusus dari pribadi saya. Ketika saya di luar, maksudnya ketika di luar lingkungan sekolah, bertemu dengan banyak orang yang mengetahui tentang keberadaan Mutiara Cendekia atau Sekolah Islam Terpadu Mutiara Cendekia, itu banyak yang bertanya kepada saya, Pak. Di Mutiara Cendekia itu ada SMA-nya tidak, Pak? Saya jawab tidak ada. Oh, nanti bakal bangun SMA-nya ya? Nah, seperti itu. Saya bingung jawabnya itu, Pak. Gimana itu, Pak? Kedepannya? Mungkin pada saat ini kita menyelesaikan dulu sekolah menengah dulu, sekolah pertama. Namun siapa tahu nanti Allah memberi kita kesempatan, memberi kita rezeki untuk kita melanjutkan pada pendidikan-pendidikan yang berikutnya. Ya. Tetapi untuk saat ini baru sampai di SMP saja. Oke. Ya, kalau untuk TK, kalau saya tahu kan TK ini sudah lama mungkin ya dibicarakan gitu, tapi wujudnya masih belum ada. Nah, perkembangannya seperti apa, Pak, ke depannya untuk TK ini? Benar-benar akan dibangun atau bagaimana? Insya Allah, nak. Jadi kita menyelesaikan dulu SMP dulu. Menyelesaikan. Dan insya Allah TK bisa kita lanjutkan pada tahap-tahap berikutnya. Dan ya, Opa sengaja tidak buru-buru dengan seperti itu karena pembangunannya cukup besar ya. Ya, fisik kita cukup, bangunan konstruksi kita cukup besar dan cukup luas. Jadi sebagaimana juga kita perlu sampaikan bahwasanya panjang daripada bangunan kita itu aja 64 meter lebih. 64 meter? Iya. Itu bangunan SMP? SMP dengan luas lebarnya itu sekitar 19 meter dengan 12 kelas. Itu kan posisinya, Opa, itu kalau kita ada di lapangan parkir, ya, posisi gedung SMP itu ada di bawah, artinya di bawah jurang lah. Nah, itu bagaimana untuk keselamatannya, Opa? Mungkin banyak di luar sana yang khawatir gitu kan, terjadi apa-apa. Nah, apa yang sudah dilakukan pada pembangunan tersebut? Ya, jadi
insya Allah dengan kita melakukan konstruksi ini secara konstruksi sudah kita lakukan sebagaimana ketentuan yang berlaku dengan persyaratan-persyaratan konstruksi. Dan untuk ke bawah memang kita membangun daripada SMP ini adalah itu di bawah, Gedung bawah. di bawah, bangunan di bawah. Ya kalau dulu itu adalah jurang, Jurang. ya. Iya. Nah, jadi namun sekarang sudah selesai dengan penyelesaian sudah tadi Pak sampaikan pada tahap pertama. Tentunya beda kan konstruksi bangunan yang bangunan didirikan di tanah datar dengan bangunan yang didirikan di seperti lokasi gedung SMPT ini. Nah, itu seperti apa Pak perbedaannya? Ya banyak nak, jadi perbedaannya karena konstruksi dari bawah itu kita mulai dari yang namanya jurang dan tanahnya juga tanah dasar yang tidak keras. Apalagi sudah kita ketahui dulu adalah bekas sawah. Bekas sawah. Ya, jadi sudah kita lakukan itu dengan konstruksi fondasi yang saya kira untuk saat ini cukup baik, yaitu dengan melakukan bore file dan dengan tiang-tiang saya kira yang memang kita sengaja agak lebih over sedikit. Lebih over dalam artian seperti apa itu? Maksudnya besaran. Dimensinya. Oh. Dimensi tiang, mudah-mudahan lah itu sudah dalam keadaan aman. Dan juga kita siapkan tangga untuk nak turun ke bawah ya. Iya. Kita mungkin tidak melakukan dengan lift. Iya. Betul karena lumayan 43 anak tangga. Iya. Tapi kedepannya pastinya akan dibangun tangga-tangga yang lebih fleksibel lah, menyesuaikan ketinggian bangunan apa ya? Iya. Karena begini pertimbangannya, kalau kita memakai lift, anak sekolah itu dengan ratusan puluhan atau dengan ratusan orang itu pasti berebut dengan satu lift. Dan itu mungkin tidak mampu. Iya. Jadi kita anak tangga dan juga bahaya, ya? kayak kita yakin anak-anak masih dalam keadaan fix untuk melalui tangga-tangga itu, dan ya dianggap latihan lah untuk olahraga pagi dan pulang. Namun mudah-mudahan juga tidak menjadikan suatu beban yang berat lah bagi anak-anak. Amin, insya Allah. Mudah-mudahan kedepannya pembangunan di lantai 3, lantai 2 itu bisa berjalan dengan lancar, Pak. Ya, harapan kita tentunya sekolah ini sama seperti harapan Opa menjadi sekolah unggulan, khususnya di Lubuk Linggau. Nah, seperti itu. Oke, Opa. Pertanyaan selanjutnya, apa harapan dari yayasan sendiri tentang pendidikan? Khususnya di Kota Lubuk Linggau ini kedepannya seperti apa? Karena tentunya perkembangan zaman itu banyak sekali tantangannya, khususnya anak-anak kita yang kedepannya pasti lebih banyak lagi ujiannya seperti itu, Opa. Harapan kami dari yayasan tentunya kita mengharapkan kelak anak-anak ini menjadi generasi-generasi penerus bagi kita, yang tentunya sebagaimana harapan yayasan dan juga tentunya orang tua daripada wali murid dan juga kita semua para ustaz dan bunda, kelak menjadi anak-anak yang berguna, bermanfaat bagi agama, bagi negara, bagi bangsa, dan bagi masyarakat, khususnya masyarakat di Lubuk Linggau ini, yang mereka kita harapkan sebagaimana moto-moto kita, mereka dalam keadaan takwa, mandiri dan cerdas.
itu harapan kita, dan itulah harapan daripada yayasan yang juga tentunya harapan seluruh masyarakat mereka tetap dalam keadaan iman dan Islam. Amin ya Allah. Amin. Jadi tentunya tidak berbeda jauh harapan orang tua yang menitipkan anaknya ke sekolah dengan harapan yayasan yang membangun, memfasilitasi sekolah untuk anak-anak mereka. Iya. Seperti itu. Saya kira itulah Ustadz tujuan kita, tujuan dan harapan daripada yayasan kelak anak-anak tetap sebagai anak-anak yang hafal Al-Quran. Al-Quran, mereka juga tetap mengamalkan ilmu-ilmu agamanya di samping ilmu-ilmu umumnya, yang juga sebagaimana tadi kita sampaikan, akhirnya juga mereka tetap merupakan figur-figur manusia, figur-figur anak bangsa yang beriman dan berakhlak mulia. Amin, amin, amin. Ya, kita ini lagi perjalanan menuju sekolah Islam Terpadu Mutiara Cendekia. Tentunya kita penasaran bagaimana pembangunan dan perkembangan dari gedung SMPIT Mutiara Cendekia yang baru. Meskipun saat ini, Opa, kegiatan belajar mengajar belum kita bisa laksanakan secara tatap muka karena kondisi yang masih belum memungkinkan untuk berkumpul mungkin, karena kan sekolah itu pastinya bergerombol baik siswanya dan lain sebagainya. Ya, namun demikian tidak mengurangi bahwa sekolah merupakan tempat untuk mengangkat astagfirullahaladzim. Cut ini. Ya, karena sekolah itu tentunya sebagai wadah untuk menjadikan anak-anak yang berkembang, mempersiapkan masa depannya menjadi lebih baik. Melihat tantangan seperti ini, Opa, masa pandemi ini, Opa sendiri melihatnya seperti apa? Kita belum bisa belajar secara tatap muka. Ya, jadi begini, nak. Ini mungkin merupakan suatu cobaan yang kita tidak tahu asal muasal pandemi ini. Namun kita sudah tahu bahwa ini wabah, dan pemerintah sudah mengeluarkan suatu aturan untuk saat ini ataupun sementara ini tidak berkenankan untuk bertatap muka. Sungguh pun kami tahu bahwasanya sebagian besar daripada wali murid itu minta anak-anaknya untuk dapat tatap muka. Iya, tetapi kita pun tidak bisa memaksakan ya, Opa ya, karena iya, pastinya akan menyalahi aturan kalau kita memaksakan untuk belajar secara tatap muka. Jadi kita tentunya patuh kepada aturan pemerintah. Iya, umaroh ya. Umaroh. Jadi kita patuh demi kebaikan bersama. Iya. Dan mudah-mudahan dan kita berdoa supaya wabah ini tidak lama. Amin. Dan anak-anak kita sudah dapat bertemu langsung tatap muka. Baik pemirsa, mungkin itu sedikit bincang-bincang santai kita bersama Opa Firdaus, Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Dakwah Pelita Taqwa, di mana SIT atau Sekolah Islam Terpadu Mutiara Cendekia ini di bawah naungan yayasan tersebut. Ya, baik pemirsa, saya Syahrul Fakhri mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi